Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Iya. Sehat? Alhamdulillah. Lapar? Iya. Alhamdulillah kita semua sudah beristirahat tadi. Ini kita mulai lagi di pembelajaran kita di jam selanjutnya, ya. Jadi saya rasa memang betul seperti jawabannya tadi, kita tidak kelaparan lagi, ya. Jadi pasti kita masih semangat. Oke. Sebelum kita memulai, kita akan sedikit melakukan ice breaking dulu supaya kita lebih semangat lagi, ya. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang potensi diri, ya. Sebelum kita masuk ke materinya, sebelum kita melihat lebih jauh lagi, kita akan sedikit melakukan kegiatan terlebih dahulu. Saya akan membagikan kertas. Di kertas itu coba kalian tuliskan satu hal unik yang ada pada diri kalian. Tuliskan satu hal unik yang ada pada diri kalian. Boleh? Hal unik apa yang ada pada diri kalian? Silakan dituliskan. Misalnya hal unik pada saya itu saya bisa menggambar. Saya bisa mengarang puisi. Oke, sudah ya? Nah, saya akan meminta kalian, ada beberapa di antara kalian untuk membacakan apa yang sudah kalian tuliskan. Boleh siapa yang mau membacakan? Silakan, bangun. Silakan Salman. Hal unik yang ada pada saya adalah suka membuat poster atau desain. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Bangun Elvi. Hal unik yang ada pada diri saya adalah saya bisa menggambar, saya bisa menulis sebuah novel bergenre romantis, saya bisa menyanyi. Oke, lagi. Pertanyaan selanjutnya. Kegiatan apa yang paling kalian sukai? Kegiatan apa yang paling kalian sukai? Apa? Makan. Apa lagi? Membaca. Apa lagi? Mengaji. Ayo, apa lagi? Belajar, liburan. Ya. Oke, selanjutnya. Apa yang akan kamu lakukan dengan mudah? Yang bisa kamu lakukan dengan mudah, tetapi orang lain sulit melakukannya. Mudah bagi kita, tapi sulit bagi orang lain. Apa? Ayo, silakan jawab. Mudah bagi kita melakukannya, tapi sulit bagi orang lain. Apa? Coba Syifa. Meminta maaf. Mudah untuk meminta maaf. Ada sebagian orang yang susah sekali untuk meminta maaf. Lagi yang lain. Terima kasih. Berterima kasih, ucapan terima kasih. Ya. Malu untuk mengatakan terima kasih. Ya, orang lain mungkin tidak mau ya. Tapi bagi kita itu mudah, itu hal yang gampang. Oke. Lagi. Kapan kalian pernah merasa bangga dengan diri kalian sendiri? Kapan? Ketika mendapatkan juara. Pernah dapat juara? Ketika diumumkan dapat juara, itu jadi hal yang membanggakan. Ya. Oke. Boleh. Ya, benar sekali ya. Selanjutnya.
Kita akan masuk ke materinya, yaitu tentang definisi potensi diri. Apa itu potensi diri? Boleh salah satu di antara kalian membacakan? Tolong bantu saya membacakan. Boleh berdiri? Siapa aja? Boleh? Boleh. Ayo. Siapa aja? Oke. Silakan Elvi. Potensi diri merupakan kapasitas atau kekuatan yang dimiliki setiap individu yang dapat dikembangkan untuk mencapai berbagai hal positif dalam kehidupan. Ya. Oke, benar sekali. Potensi diri itu adalah sesuatu yang ada pada diri kita yang dimiliki setiap individu maupun baik itu yang hal yang unik seperti yang kita bicarakan tadi, itu bisa dikembangkan, ya harus kita kembangkan supaya kita tahu sejauh mana potensi yang ada pada diri kita, dan itu bisa kita lakukan, bisa kita terapkan dengan positif di kehidupan kita. Nah, selanjutnya pentingnya mengenal potensi diri. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk kita mengenal potensi diri kita ya, yaitu menentukan arah dan tujuan hidup. Kita harus bisa menentukan arah dan tujuan hidup. Kemudian yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri, ya, supaya rasa percaya diri kita bisa meningkat. Kemudian yang ketiga, memaksimalkan kemampuan yang dimiliki. Ketika kita sudah tahu potensi yang kita miliki, kita bisa memaksimalkannya. Kemudian selanjutnya, menemukan kepuasan dan kebahagiaan dalam hidup. Ya, kita bisa merasa bahagia. Selanjutnya, berperan lebih baik di masyarakat. Dengan potensi yang kita miliki, kita bisa berperan aktif, berperan dengan baik di masyarakat. Oke, selanjutnya cara menggali potensi diri. Bagaimana caranya? Kenali diri. Kenali diri sendiri. Mencoba hal-hal yang baru. Jangan takut untuk kita mencoba hal yang baru. Nah, kemudian terima masukan dari orang lain. Kita tidak boleh menutup diri, kita tidak boleh berpuas diri, kita harus bisa menerima masukan-masukan dari orang lain supaya kita bisa mengembangkan diri kita bisa tahu potensi yang ada pada diri. Selanjutnya, tentukan minat dan bakat. Nah, kita punya minat apa? Kita punya bakat apa? Kita harus kembangkan. Selanjutnya lagi, tentukan tujuan dan fokus. Tujuan kita mau kemana? Begitu kita tahu potensi diri kita bisa fokus dengan tujuan. Ya. Selanjutnya, jaga keseimbangan emosi dan mental. Dengan kita tahu potensi, kita bisa mengelola emosi. Oke. Selanjutnya, keterampilan yang harus dimiliki. Kita juga untuk mengembangkan potensi itu, kita harus tahu, kita harus punya beberapa jenis keterampilan. Yang pertama, refleksikan diri. Kita menilai diri kita sendiri, melihat bagaimana kita. Kemudian komunikasi, kita harus bisa berkomunikasi. Ya, itu penting. Kemudian pengambilan keputusan. Kita harus mampu mengambil keputusan. Selanjutnya observasi, kita bisa melihat, kita bisa menilai, ya. Kemudian belajar mandiri, harus bisa mandiri. Oke. Kemudian jenis potensi, ada beberapa jenis, yaitu kognitif, berpikir dan akademik. Kemudian emosional, empati dan tangguh. Kemudian sosial. Di sosial kita dituntut harus bisa berkomunikasi dengan baik, punya jiwa kepemimpinan. Kemudian di fisik kita punya keterampilan, ya. Kemudian kita bisa dengan olahraga. Kemudian kreatif, mulai dari bidang seni atau inovasi-inovasi yang lain. Sejauh ini, potensi mana yang paling menonjol pada diri kalian? Apa? Dari beberapa potensi yang sudah kita bicarakan.
Potensi mana yang paling menonjol? Ayo, tunjuk tangan. Komunikasi. Bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, apalagi? Semua punya potensi. Tinggal bagaimana kita menggali potensi itu. Hal apa yang bisa kalian lakukan untuk mengembangkan potensi itu? Hal yang bisa dilakukan untuk mengembangkan potensi itu. Salah satu aja yang paling mendominasi kalian. Potensi yang paling mendominasi kalian. Oke, selesai ya? Selesai? Boleh dibacakan. Siapa yang sudah selesai tadi? Boleh dibacakan? Oke, Neni, silakan. Oke, betul sekali ya. Kita semua punya potensi. Tinggal kita bagaimana cara kita menggalinya, bagaimana kita mengasah potensi yang ada pada diri kita. Nah, kita sudah sejauh ini, kita sudah tahu potensi apa saja yang ada pada diri kita, ya kan? Nah, bagaimana perasaan kalian ketika kalian sudah tahu potensi kalian hari ini? Tenang, ya. Apalagi yang bisa dilakukan apa? Nah, mempraktekannya, mencoba, berusaha untuk menggali lebih dalam. Jadi setiap manusia itu memang punya potensi. Kita harus bisa mengenali potensi yang ada pada diri kita. Oke. Sekarang saya akan membagikan beberapa angket. Tolong kalian isikan angket ini. Isikan sesuai dengan apa yang kalian alami, sesuai dengan apa yang ada pada diri kalian. Ya. Coba, silakan dibagikan ke temannya belakang. Boleh dibagikan. Silakan diisikan. Oke. Silakan dikumpulkan kembali anketnya. Jangan lupa namanya ya. Namanya sudah dituliskan? Boleh. Silakan dikumpulkan kembali. Yang di belakang sudah. Nanti dari hasil angket ini kita bisa melihat minat dan bakat kalian seperti apa, potensi kalian itu seperti apa. Nanti dari hasil angket ini, kesimpulannya hari ini adalah kita tadi sudah membahas beberapa dari apa pengertiannya, jenisnya, bagaimana cara kita mengenali potensi ya. Nah, kesimpulan kita hari ini adalah mengenali potensi diri bisa membantu seseorang memahami siapa dirinya. Ya, kita tahu siapa kita, menentukan arah hidup, tujuan kita kemana, kita bisa tentukan kalau kita sudah tahu potensi yang ada pada diri kita. Dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan secara maksimal. Dengan potensi yang kita miliki, kita gali, kita perdalam, kita pahami baik-baik, kita akan tahu bagaimana caranya, kita akan bisa meraih sukses untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Nah, satu lagi pesan saya, ya, hal yang bisa kita ambil di sini adalah potensi tidak akan berarti jika kita tidak menggali
Ya, jika kita tidak menggalinya, kita tidak mengenalinya, kita tidak mengembangkannya. Potensi yang ada itu tidak akan ada artinya ketika kita tidak mau mengembangkannya. Kita tidak bisa mengenalinya. Ya. Kemudian, rahasia sukses dimulai dari mengenali diri sendiri. Jadi, mengenali diri sendiri, mengenali potensi yang ada pada diri kita itu sangat penting. Nah, hari ini sekian dulu pembahasan kita mengenai potensi diri. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, bisa kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari, ya, bisa kita lakukan dengan baik, ya. Oke, terima kasih untuk hari ini sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.